wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu guru pamong. Perkenalkan, nama saya Mimi Elmika. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mapel ekonomi. Pada kesempatan ujian kinerja sekarang, saya akan menampilkan submateri pengembangan ekonomi kreatif di kelas 9. Selamat menyaksikan video dari saya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Oh, ternyata sudah jam 11. Ibu ulangi ya. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya, tapi semangatnya tetap apa? Pagi? Ya, semangatnya tetap apa? Pagi. Ya, semangatnya tetap pagi. Ya, Husein, ketua kelas, silakan Nak dipimpin doanya. Jabrak. Istaillahimusalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa mengawali pembelajaran kita. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan apa? Berkah. Ya, berkah dari Allah itu penting. Ya, Ibu Teno sepertinya ada ini yang tidak sekolah ya, Suci? Siapa Nak yang tidak sekolah? Reno Apriano sakit sama Sri Dewinya Alfa. Ya, Reno sakit, kita doakan Reno lekas sembuh. Dan untuk yang lain, kalau tidak sekolah, usahakan jangan alfa, kasih kabar ke sekolah melalui surat, apakah itu sakit atau izin. Ya. Oke anak-anak ibu semua, silahkan lihat ke depan. Ya, tadi kita sudah mengucapkan salam dan submateri kita adalah pengembangan ekonomi kreatif dengan materi manfaat dan hambatan, dampak kegiatan dan upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Minggu lalu, di pertemuan minggu lalu, kita juga sudah belajar ekonomi kreatif. Masih ada yang ingat? Masih. Kita belajar apa? Ekonomi kreatif. Ya, apa itu? Yaitu adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ya, jadi melahirkan gagasan, ide yang baru dari yang belum ada menjadi ada atau memperbaiki yang sudah ada. Dan itu Nak, tujuannya apa? Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya. Tujuannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, materi minggu lalu itu sangat berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari saat ini. Kalian sudah tahu nih konsepnya apa, faktornya apa, subsektornya apa. Nah, jadi harus tahu manfaat, dampak, dan upaya. Syukur-syukur mana tahu nanti di sini ada yang menjadi usahawan ataupun kreator dari ekonomi kreatif.
Amin. 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 Kak? Amin. Ya. Dan pembelajaran hari ini ada tujuan pembelajarannya, yaitu ini. Melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode problem solving, anak-anak ibu semua silahkan berdiskusi, curah pendapat. Ya, diskusi curah pendapat untuk memahami, mengidentifikasi, menuliskan penyelesaian, nanti belajar presentasi di depan kelas mengenai pengembangan ekonomi kreatif. Dan selama mengikuti proses pembelajaran, anak-anak ibu harus menumbuhkan rasa ingin tahu, rasa tanggung jawab, disiplin, jujur, percaya diri, kemudian responsif, berpikir kritis, dan produktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Alhamdulillah kalian sudah duduk berkelompok sesuai dengan kelompok di pertemuan minggu lalu. Jadi hari ini kita melanjutkan dengan kelompok yang sama. Sebelumnya, silakan perhatikan ke depan. Mengapa ekonomi kreatif? Mengapa? Kok kreatif? Kok ekonomi harus kreatif? Seperti yang dikemukakan Suci tadi, kreatif itu apa? Menumbuhkan hal-hal apa, Nak? Iya, menumbuhkan hal-hal baru. Tengok impact-nya. Tengok impact-nya. Ada berapa tanda panah ini? Ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah menunjukkan citra dan identitas bangsa. Bangsa kita? Bangsa Indonesia. Indonesia beraneka ragam. Suku, bangsa, dan apa? Budaya. Sumber daya alamnya, sumber daya manusianya juga banyak. Tapi kita dituntut harus lebih kreatif. Kemudian lihat, nah, ibu punya 3 lingkaran yang saling berhubungan. Ada yang bisa menjelaskan ini? 3 lingkaran ini? Yang pertama apa? Ekonomi kreatif. Akan seperti apa? Iya, coba Suci, akan apa, Nak? Menjadi jiwa wirausaha. Menumbuhkan apa? Wira usahawan. Lalu menjadi industri kecil. ya, begitulah ekonomi kreatif membentuk kita, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Jadi dia membentuk jiwa kita, jiwa wirausaha dan wirausahawan. Wirausahawan, ada yang tahu apa itu? Wirausahawan Ya, disebut pelakunya. Bagus, pelakunya. Jadi ekonomi kreatif ada pelakunya, itu adalah wirausahawan. Kemudian kalau wirausaha itu apa? Wirausaha kegiatannya, nah inilah akan menjadi industri kecil menengah. Kalau yang skala rumahan disebut apa? Home, ya, home industry. Banyak tidak home industry di sini? Banyak. Oke, lihat. Nah, ekonomi kreatif yang paling berkembang di Indragiri Hulu apa? Kuliner. Ya, kabupaten tempat kita tinggal adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Ikonnya adalah kuliner. Nah, ini Ibu ada video tentang ekonomi kreatif.
menjadi nomor 1 apa? Kuliner. Berapa persen disumbangkan? 41,69 berarti mendekati 42. Wow, kuliner. Dan itu menjadi kalau di Indragiri Hulu kuliner kita juga nomor 1. Ikonik. Tepuk tangan untuk Indragiri Hulu. Ya, bagus. Di video ini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Apakah PDB nasional di Indonesia ini terus bertambah sampai sekarang, Bu? Ya, PDB, Ibu ini jelaskan dulu. PDB adalah produk domestik bruto. Itu mempengaruhi pendapatan nasional. Apakah bertambah? Ya. PDB kita bertambah terus-menerus. Karena apa? Kita lihat tadi dari sektor ekonomi kreatif saja sudah menyumbangkan 7%. 7, berapa persen tadi sudah disumbangkan ke PDB. Jadi pengaruhnya sangat besar. Ya, bisa diterima Yuli? Bisa, Bu. Ya. Kemudian kalau sektor kuliner. Sektor kuliner berarti harus diapain? Harus punya apa? Iya, harus punya kemasan. Kita perhatikan video berikut. Halo rekan-rekan IKM, pada video sebelumnya kita sudah membahas daya tarik kemasan yang terdiri dari daya tarik visual dan fungsional. Dengan mengetahui kedua daya tarik tersebut, Anda akan mendapatkan bayangan kemasan seperti apa yang akan Anda pakai untuk produk Anda. Jadi dari video tadi ada berapa video yang ditayangkan? Ada dua video tadi tayangkan. Itu akan menstimulus kalian dalam mengidentifikasi dan menganalisis suatu masalah. Yang akan kita identifikasi dan selesaikan masalahnya adalah kuliner khas Indragiri Hulu. Ada yang tahu apa? Apa? Ya. Iya, kerupuk bawang. Sudah pernah makan kerupuk bawang? Sudah. Sudah sering. Ibu juga sering makan kerupuk bawang. Nah, ini dia. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu. Jadi nanti Ibu akan membagikan lembar LKPD dan artikel. Silahkan didiskusikan. Ketika kalian diskusi, Ibu akan mengambil nilai keaktifan kalian ketika berdiskusi dan nilai ketika kalian presentasi. Oke, bisa dipahami? Bisa. Itu tentang penilaian. Kemudian lihat. Ini adalah kerupuk bawang khas Info. Kerupuk bawang 7 saudara. Nah, apa yang saya tulis di sini? Apa yang kamu pikirkan? Ya, ketika kamu melihat, kamu pasti akan berpikir. Apa yang kamu pikirkan? Silakan angkat tangannya. Apa yang kamu pikirkan? Dari sini apa yang kamu pikirkan? Dari kelompok ini ya. Kemasannya kurang menarik. Ya, silakan pilih. Kualitas dari produknya kurang terjaga. Kalau cuman hanya plastik yang diikat dengan karet. Oh iya. Ya, bagus Yuli tanggapannya. Kalau dari sini apa yang kamu pikirkan? Rasanya Priska langsung terbayang apa rasanya. Udah siang ya kan, wah Bu, enak itu Bu rasanya. Ya. Jadi inilah yang akan kita identifikasi. Ini akan kita identifikasi, kita cari solusinya. Ini artikelnya. Ini artikelnya. Jadi kan ini Ibu kutip dari Tribun Pekanbaru-travel.com info dengan judul bila mengunjungi suatu daerah tak afdol rasanya kalau pulang tidak membawa oleh-oleh. Ya, silahkan dibaca sebentar di
dalam hati. Nah, sudah dibaca? Sudah dibaca, sudah dapat ya titik poinnya apa. Nah, dari apa yang kalian baca, silakan didiskusikan. Ini namanya curah pendapat. Curah pendapat teman satu ke kelompok. Masing-masing kalian boleh berpendapat. Nah, nanti Ibu bagikan ini LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini Ibu terangkan 3, tapi kalian bebas. Kalian mau buat 5 boleh, 4 boleh, bebas. Identifikasi masalahnya. Jadi minimal 3, paling sedikit 3. Nah, maksimal bebas. Identifikasi dari sini ya, dari artikel mengenai kerupuk bawang ini. Jadi kalian belajar untuk berpikir kritis. Nah, posisikan diri kalian sebagai pelaku ekonomi kreatif. Anggap kalian pengusaha kerupuk bawang. Dan anggap kalian juga pembeli kerupuk bawang. Bagikan LKPD-nya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, semua sudah dapat? Sudah. Ya, silakan diskusi. Boleh cari referensi. Boleh referensi dari buku paket, buku referensi lain, modul, bahan ajar, lingkungan sekitar, boleh. Silakan dikerjakan. Ini ya. Misalnya tadi pemain metosnya ada 100. Masukkan ke dalam 100. Nah, itulah namanya kemasan apa? Ember. Ya, seperti itu. Bisa ditambahkan. Boleh. Silakan ditambahkan saja. Bagus. Jadi hari ini berasa jadi ekonomi kreatif pengusaha kerupuk bawang. Jadi kita bedah kerupuk bawang, kita identifikasi sakitnya di mana dan kita cari obatnya. Obatnya yaitu solusi untuk mengatasi identifikasi masalah yang ada. Kayak sales kan? Sales kan, sering kan bagaimana? Assalamualaikum Bu, kami mau nawari ini namanya promosi door sales. Ya bagus. Jadi kalian ternyata tambah kritis kan pemikirannya kan? Agak sekarang kan udah mulai kan berpikir bagus. Itu ditingkatkan. Ya, boleh apa itu? Gimana? Identifikasi masalahnya, ada kemudahan dalam penggunaan kemasan supaya menggunakan jumlah membungkus biasa kemasan Bisa. Berarti kan kalian identifikasi nih masalah ini kan, ini kalian identifikasi. Karena kalian merasa ini masalah. Kadang kan ada orang mau buka kemasan, oh ya, itu berarti masalah. Dan ini kalian pertimbangkanlah solusinya. Kalau misalnya menurut kalian itu bisa dimasukkan. Pernah kan ngalami buka kemasan? Oh ya, berarti itu masalah. Ya, silakan. Waktu diskusi kita curah pendapat, diskusi kelompok 7 menit lagi ya. Silakan dikerjakan 7 menit lagi. Jadi
Terus kita menggunakan bungkus biasa. Berarti bisa nanya-nanya. Ya, kemudian kemasan bisa berbentuk. Ya kan kayak betul yang tadi bentuk terus bentuk biasa kemasan yang kayak di ruko opak di supermarket kan ada Kemasan bisa Oke, waktu diskusi kita hampir berakhir. Jadi kita kesepakatan ya, tidak ibu tunjuk, ibu mau melihat keberanian kalian. Nanti silakan angkat tangannya, Bu. Kami Bu tampil duluan ya, silakan. Oke, selesai. Kelompok mana yang akan tampil dulu? Ya, bagus. Kelompok 2, silakan tampil. Ya, silakan kelompok 2 dipresentasikan hasil diskusinya. Dan yang lain, silakan bertanya, menanggapi, memberi masukan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami mengidentifikasi masalahnya, kami menemukan 4 identifikasi masalah. Yang pertama, jangkauan wilayah pemasaran. Solusi atau upaya mengatasi masalahnya dengan mencoba menjual atau memasarkan melalui media online yang dikenalkan keluar daerah Sumatera dan membuka cabang di luar daerah Sumatera dan mencari reseller. Promosi di event-event tertentu melalui Shopee atau aplikasi jual beli online lainnya. Yang kedua, identifikasi masalahnya ada cita rasa, solusi upaya mengatasi masalah, mengembangkan atau mengeluarkan rasa-rasa baru yang awalnya hanya satu rasa menjadi bermacam-macam rasa, seperti rasa balado, BBQ, pedas manis, dan coklat. Identifikasi masalah, peningkatan penjualan, mengganti kemasan produk yang lebih menarik perhatian pembeli, menambahkan label yang menarik, kualitas dari kemasan produk akan menentukan minat pembeli. Kemudahan dalam menggunakan kemasan, menggunakan ziplock, bungkus biasa, kemasan biasa, buka tutup, bentuk biasa, bentuk khusus. Dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, dari kelompok 2 sudah membuka kesempatan untuk anak-anak ibu yang ingin bertanya, menanggapi. Silakan. Ya, sepertinya Dita. Silakan Dita. Bagaimana cara mengirim barang itu keluar pulau? Cara mengirim barangnya keluar pulau bisa menggunakan jasa ekspedisi pengiriman, bisa melalui darat, udara, maupun laut. Mana Dita? Ya. Silakan yang mau bertanya lagi. Ya, Friska. Aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk Aplikasi yang bisa dapat promosi bisa dengan aplikasi TikTok Shop, aplikasi Instagram, aplikasi Shopee, Lazada, dan lain-lain. Ya, bagus. Ada yang ingin menanggapi, memberi masukan, silakan. Atau ingin bertanya, silakan. Ulan? Oh, Ulan mau menambahkan? Ya, silakan ya, didengar. Menurut kami jasa kurir juga bisa membantu dalam pengiriman produk yang kalian jual. Oh, jadi menurut Ulan, bisa diulangi Ulan? Menurut Ulan? Jadi menurut saya menggunakan jasa kurir juga bisa membantu dalam pengiriman produk yang mereka jual. Oh iya, gimana menurut kalian? Kami menerima masukan. Ya, jadi kelompok 4 memberikan masukan. Ternyata kalau menjual itu mengirim barang bisa menggunakan jasa
kita bayar kemudian. Oke, silakan yang ingin bertanya lagi. Ya. Saya ingin menambahkan Bu. Oh, boleh. Nah, silakan. Endorse. Dengan endorse. Ya, dengan endorse. Endorse itu seperti apa? Menyewa ini ya. Membayar artis ya. Biasanya ada di mana itu? Instagram ya. Ya, bagus. Ya, oke. Ada yang bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya? Sudah. Silakan. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Selanjutnya kelompok berapa? Ya, bagus. Kelompok 4. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami. Masalahnya adalah jangkauan penjualan. Jangkauan penjualannya perlu diperluaskan lagi melalui media sosial. Contohnya seperti melalui aplikasi TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Pengembangan rasa. Penambahan varian rasa pada produk penjualan akan membuat konsumen tertarik seperti menambah varian untuk rasa balado, barbecue, coklat, dan jagung bakar. Untuk masalah meningkatkan penjualan, kami memberi diskon akan membuat produk lebih cepat terjual. Tetapi sebelum beri diskon, baiknya kita harus mempertimbangkan keuntungan yang kita dapatkan. Lalu kemasan dibuat menarik mungkin. Jangan lupakan promosi produk agar para konsumen tahu kurang lebihnya produk yang kita masak. Produk cepat meningkat. Mendapatkan reseller agar produk bisa cepat dikenal oleh masyarakat dan mempercayai kemasan agar lebih menarik. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Nah, ya, Suri. Bagaimana cara untuk membuat produk kita tidak kalah saing dengan produk di luar sana? Dengan cara kita bisa menambahkan reseller atau juga bisa mendapatkan diskon untuk para pembeli atau konsumen. Gimana, Yuli? Ya. Silakan yang lain. Ya, Fajar. Bagaimana cara agar orang menyukai barang kita jual? Bagaimana cara supaya orang lain menyukai barang yang kita jual? Kami mempromosikan produk kami melalui jaringan media sosial agar para konsumen tahu apa yang kami jual. Ya. Jadi dari mereka kasih tahu ke media sosial supaya orang tahu. Ada yang mau menambahkan jawaban dari mereka selain dari media sosial? Siapa? Busen? Bagaimana mempromosikan produk agar cepat laris? Bagaimana mempromosikan produk agar cepat laris? Cara kita bisa promosiin atau kita bisa memberi diskon kepada pelanggan. Ya. Nah, tadi pertanyaan Fajar dengan pertanyaan Busen itu berhubungan ya. Dan mereka jawab melalui media sosial. Ada yang ingin menambahkan selain dengan media sosial, media apa lagi yang bisa digunakan yang bukan hanya online? Ya, silakan Yuri. Bisa dari melalui event-event tertentu ataupun bisa melalui penjualan door to door. Iya, bisa diterima masukan dari Yuri? Iya. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya, ya silakan ditutup. Dan hasil sasaran kami mengucapkan Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Nah, dari yang sudah kita diskusikan, rata-rata membuat 4 identifikasi masalah dan ada solusi yang ditawarkan. Secara keseluruhan masalahnya yang pertama apa? Kemasan, bagus. Kemudian rasa. Apa lagi? Jangkauan penjualan. Apa lagi? Alat transportasi. Alat transportasi. Cara meningkatkan jualan.
penjualan. Jadi ada beberapa tadi. Dan kita simpulkan bahwasannya yang mempengaruhi yang menjadi masalah kemasan, rasa, penjualan, jangkauan penjualan, apalagi alat transportasi. Dan itu diatasi, diberikan solusi yang sudah kita diskusikan tadi. Itulah kesimpulan dari pelajaran kita. Ternyata upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif, sumber daya manusianya lah yang harus apa? Harus apa? Kreatif. Sumber daya manusia harus kreatif. Didukung oleh sumber daya alam dan didukung oleh apa? Dukungan sekitar. Dukungan sekitar itu bisa apa? Masyarakat, bisa apa? Pemerintah. Itu kesimpulan pelajaran kita. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, karena tidak ada pertanyaan, kita evaluasi ya. Sudah Ibu sediakan. Ini soal pilihan berganda. Tidak boleh diskusi, kerjakan pribadi ya. Jadi buat nama dan kelasnya. Silakan dikerjakan. Tidak diskusi ya. Dirapikan buku-bukunya. Silakan dikerjakan. Ini bukan diskusi. Silakan dikerjakan. Langsung di situ. Habis waktunya. Yang sudah siap boleh dikumpul. Ini beda yang siap. Kalau yang belum silakan dikerjakan. Ekonomi kreatif itu berpengaruh tentang ekspor dan impor. Berpengaruh. Kesejahteraan juga. Oke, semuanya sudah mengumpulkan ya. Nah, dari hasil lembar kerja ini, lembar kerja yang sudah kalian kumpul, Ibu tengok hasilnya sudah cukup bagus. Dan untuk kelompok 4 adalah kelompok yang paling baik mengidentifikasikan masalah dan memberikan solusi. Jadi yang terbaik adalah kelompok 4. Kemudian kelompok yang lain juga sudah baik ya, sudah baik, memberikan yang terbaik saja. Jadi jangan berkecil hati, yang lain sudah baik-baik dan mereka yang terbaik. Nah, pelajaran kita, materi kita hari ini sudah selesai dengan model problem based learning dan metode problem
anak ibu progresnya baik. Dan ibu doakan semoga kalian menjadi pengisi dari ekonomi kreatif. Amin. Dan refleksi pelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah sama-sama belajar. Sudah sama-sama belajar mengenai pengembangan ekonomi kreatif. Ya, Ibu minta dia, ya, silakan dia refleksikan pelajaran hari ini. Apa yang dia rasakan? Apa yang dia rasakan? Coba silakan. Tambahan pelajaran. Kemudian Buat refleksi otak kayak lebih belajarnya lebih menyenangkan. Kemudian lebih dapat kritis. lebih dapat banyak pengalaman, Lebih dapat banyak pengalaman. menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan. Itu refleksi dari dia. Dia menyatakan bahwasannya dia mendapat banyak pengalaman, pengetahuan, dan dia semakin lebih kritis. Kalau Bulan refleksinya, silakan Bulan. Apa yang Bulan rasakan mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning dengan metode problem solving? Dari hati kamu, silakan. Menurut saya metode pelajaran kayak gini lebih mudah, Aha. gampang dimengerti. Ya. Lebih Lebih enak, lebih gampang dimengerti. Ya, alhamdulillah. Ya, satu lagi, siapa yang mau merefleksi? Silakan angkat tangannya. Ayo, Ibu kasih tambahan nilai yang mau merefleksi. Satu orang, kesempatan. Silakan. Ayo, silakan. Merefleksi pelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Yuli, silakan Yuli. Silakan Yuli. Dari metode pembelajaran ini lebih gampang masuk ke dalam otak dan lebih gampang dimengerti, dan bisa metode pembelajarannya bisa dari dilihat, didengar, dan bisa mengetahui secara langsung contohnya. Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Coba tepuk tangan untuk diri kita semua. Jadi hari ini saya sangat bersyukur dan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, bersyukur pada diri saya dan bersyukur untuk kalian semua. Ternyata kalian adalah anak-anak yang hebat. Kalian sudah berani, percaya diri. Jadi semoga pembelajaran ini bisa terus kita laksanakan dan kita lakukan perbaikan ke depannya sehingga lebih baik lagi. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Pembelajaran kita sudah selesai. Saya mohon maaf jika ada salah kata kekurangan saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan itu adalah milik manusia dan harus banyak belajar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.